Halo semuanya, selamat datang kembali di Android Indonesia. Setelah 5 bulan sejak dari groundbreaking akhir Oktober tahun 2023 lalu, di sini kita sudah melihat hasil dari pekerjaan yang dilakukan, yaitu mulai berdiri tiang-tiang ataupun pilar-pilar dari layang LRT Jakarta fase 1B yang menyambungkan velodrome sampai ke arah Manggarai. Fase 1B ini merupakan jalur yang diteruskan dari jalur existing ataupun yang sudah ada dari arah Pegangsaan 2 sampai ke arah Velodrome. Stasiun yang pertama yang ada di Jalan Pemuda nantinya adalah Stasiun Rawamangun, dan dari arah Velodrome akan berbelok ke arah barat jalurnya. Bila kita perhatikan desain yang ada di sini, Stasiun Rawamangun akan menjadi titik temu dari jalur Pegangsaan 2 ke arah Velodrome Stasiun Rawamangun, dan juga dari arah Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung ke arah Stasiun Rawamangun. Lalu dari Stasiun Rawamangun sendiri akan terus ke arah Manggarai. Secara fungsi, bila kita bandingkan dengan LRT Jabodebek, maka Stasiun Rawamangun akan mirip dengan Stasiun Cawang, di mana ada 2 jalur dari arah Bekasi dan 2 jalur dari arah Cibubur, lalu menuju ke arah Manggarai 2 jalur saja. Nah, stasiun-stasiun LRT Jakarta fase 1B yaitu juga terintegrasi dengan halte Transjakarta. Untuk Stasiun Rawamangun akan terintegrasi dengan halte Transjakarta Sunan Giri. Lalu berikutnya di Jalan Pramuka ada stasiun LRT Jakarta Pramuka BPKP terintegrasi dengan halte Transjakarta Pramuka BPKP. Berikutnya di sebelum rel kereta akan ada stasiun Pasar Pramuka, kemudian terintegrasi dengan halte Transjakarta Pasar Genjing. Di stasiun Matraman akan terintegrasi dengan halte Transjakarta Matraman, dan terakhir di Manggarai terintegrasi dengan Stasiun Manggarai melewati jembatan penyeberangan orang, halte Transjakarta Manggarai serta terminal Manggarai. Area di sekitar depan Arion Mall area yang paling banyak dan paling masif pekerjaan dari pembangunan LRT Jakarta dilakukan, dikarenakan area ini juga adalah area awal groundbreaking pada saat akhir Oktober lalu oleh Pak Menteri Perhubungan dan juga Pak PJ Gubernur. Stadion yang ada di depan kita ini adalah Stadion Jakarta International Velodrome, atau kita kenal dengan Stadion Velodrome saja. Dibangun pada tahun-tahun sebelum 1973, karena 1973 sudah dibuka dan direnovasi pada tahun 2016 sampai 2018. Di sini terdapat 2.500 kapasitasnya ya untuk area balap sepeda. Kemudian bisa juga dipergunakan untuk konser, dapat menampung 8.500 penonton. LRT Jakarta fase awal sekali ataupun yang sudah beroperasi sekarang dilakukan groundbreaking pada tahun 2016, kemudian selesai di tahun 2019. Awalnya peruntukan dari LRT Jakarta fase awal sekali ini adalah untuk menjadi transportasi bagi para atlet Asian Games yang berlaga di sekitar Stadion Velodrome, kemudian Pulau Mas. Jalur fase 1 dari LRT Jakarta awal ini adalah dari Pegangsaan 2 sampai ke Velodrome dengan panjang 5,8 km dan ada 6 stasiun, yaitu Stasiun Pegangsaan 2 sekaligus depo dari LRT Jakarta. Kemudian ada Stasiun Boulevard Utara, Boulevard Selatan, Pulau Mas, Equestrian, dan Velodrome. Bagi para penumpang LRT Jakarta yang akan menuju pusat kota Jakarta dari arah Velodrome, di sini Stasiun Velodrome terintegrasi dengan halte Transjakarta Pemuda Rawamangun di depan BCA perempatan Arion Mall di sana. Di bagian bawah kita dapat melihat area jalan yang ditutupi dengan panel, di mana area tersebut sedang ada proses pekerjaan penyiapan dari tiang. Nantinya akan tersambung dengan tiang yang ada di ujung Stasiun Velodrome ini yang masih terputus. Kemudian tiang tersebut akan berbelok ke kanan ataupun ke arah barat masuk ke area depan Arion.
kita akan turun ke bawah untuk melihat lebih banyak pekerjaan yang ada. Nah, dari seberang kita melihat seperti ini integrasi dari stasiun Velodrome dan halte Transjakarta Pemuda Rawamangun menggunakan JPO yang cukup panjang ya. Kemudian di depan sana, di depan Arion itu ada area yang memang sudah ditutupi sejak dari awal-awal pembangunan penyiapan tiang-tiang penyangga dari layang LRT Jakarta fase 1B. Kita turun ke sini ya, di sudut dari Stadion Velodrome yang bertemu dengan perempatan Arion Mall Pemuda ada alat berat ya, ada rotary drilling rig. Nah, ini adalah alat berat yang memang pertama kali juga kita lihat pada saat groundbreaking melakukan pengeboran secara simpel saja ya pada waktu itu. Namun saat ini tentunya akan melakukan pekerjaan yang lebih masif dikarenakan harus menyiapkan tiang di sini satu lagi ya, karena layang LRT Jakartanya seperti ada di gambar yang atas kiri akan berbelok ke arah kanan ataupun ke arah barat. Jadi tiangnya akan berada di persis kita berada ya. Kita akan menyeberang jalan. Nah, di depan Arion Mall terdapat pekerjaan pembuatan tiang juga sama, karena ini adalah nantinya akan menyambungkan yang dari arah Velodrome. Tampak besi-besi ya, tulang-tulang besi sudah menjulang ke atas, akan dipersiapkan untuk menjadi kolom ataupun juga pilar-pilar dari layang LRT Jakarta. Lajur jalan di sini tinggal 2 ya, sedangkan lajur Transjakarta dan 1 lajur jalan untuk kendaraan bermotor sudah terpakai untuk area pembangunan. Alat-alat berat ada di dalam kawasan pembangunan seperti ekskavator. Kita lihat ada crane, ada rotary drilling rig. Kita akan maju ke depan. Nah, ini adalah suasana 1 minggu yang lalu di mana masih dalam tahap penyelesaian dari tiang-tiang ataupun pilar-pilar, dan 1 hari kemarin pilarnya sudah dibuka ya, yang ini nih, yang tengah. Jadi kita sudah bisa lihat bentuk dari pilarnya yang nanti akan dipasang pier head ya, ataupun bagian atasnya yang akan menopang girder. Nah, girder itu adalah beton-beton panjang yang disusun kemudian membentuk jembatan. Di atasnya akan ditaruh rel. Relnya adalah rel LRT Jakarta. Untuk naik ke atas di sini disusun-susun tangga-tangga menggunakan scaffolding bagi para pekerja, mempermudahkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Ada 1 truk, ini truk crane ya kalau kita perhatikan di sini. Pekerjaan dilakukan dengan sangat rapi ya, kalau kita lihat bagian dari tiang-tiang selain ada scaffolding yang disusun-susun, itu juga ada net ataupun jaring. Ini adalah standar keamanan kerja dari pembuatan tiang-tiang pilar-pilar LRT Jakarta. Di bagian bawah dari tiang ini, di video kita sebelumnya itu ada pekerjaan bore pile ya. Bore pile itu sebagai tiang-tiang pancang yang memang dibuat dengan cara melubangi tanah, kemudian dimasukkan casing ataupun besi ya, besi bulat yang kosong di dalamnya, model silinder, dan dikeruk lagi tanahnya, dimasukkan yang namanya tulang-tulang besi ataupun fabrikasi dari tulang-tulang besi yang melingkar kemudian dicor. Nah, itu akan menjadi kaki-kaki yang mencengkram tanah sehingga bisa dibuat pondasi di atasnya, dan ke atasnya lagi ke bagian menjulangnya akan menjadi pilar-pilar seperti ini. Tentunya akan menciptakan satu konstruksi ya, struktur konstruksi yang kuat dan menopang dari layang LRT Jakarta fase 1B. Lalu bagaimana dengan kereta ya? Keretanya sendiri saat ini menggunakan Hyundai Rotem dengan jumlah
gerbong, ada dua, ya, di bagian tengahnya ada semacam sambungan model akordeon seperti itu yang fleksibel untuk pergerakan. Nah, kalau tidak salah rencana kedepannya akan ditambah 3 gerbong lagi di bagian tengah sehingga menjadi 5. Apakah akan tetap menggunakan Hyundai Rotem? Kalau memang ditambah, kemungkinan akan menggunakan Hyundai Rotem, tapi bisa juga menggunakan produk dalam negeri seperti Inka yang menyesuaikan dengan standar dari layang LRT Jakarta yang ada. Tentunya penambahan gerbong ini akan menambah kapasitas dari jumlah penumpang yang bisa diangkut. Baik, kita turun ke halte yang ada di sini ya. Kita dapat melihat bagian pondasi juga dipasang sheet pile baja ya di kiri kanan kotaknya atau di sekotak dari pondasi tersebut. Kemudian di atas pondasi itu ada tiang ataupun pilarnya ya. Seperti ini. Target dari pekerjaan ini secara keseluruhan adalah di tahun 2026. Kurang lebih 2 tahun dari sekarang, mudah-mudahan nanti LRT Jakarta fase 1B dapat beroperasi sehingga menjadi pilihan ya, alternatif ataupun pilihan utama bagi masyarakat dari utara kota Jakarta, dari arah Tanjung Priuk, dari arah Cilincing, Semper, kemudian Sunter misalnya, atau dari arah Pegangsaan 2 sendiri yang akan menuju ke arah Manggarai. Bahkan kita juga harapkan dari arah Manggarai sampai ke arah Duku Atas dapat dilanjutkan karena itu akan terintegrasi dengan stasiun MRT Jakarta, stasiun LRT Jabodebek, stasiun KRL Duku Atas, serta halte Transjakarta Duku Atas yang memang sudah berada dekat dengan Jalan Sudirman, Bundaran HI ya, ataupun Tamrin. Ke arah barat lagi, di sini dapat kita melihat bagian-bagian dari area konstruksi, ada bore pile nampaknya di situ ya. Kemudian sudah ada juga pondasi-pondasi yang selesai dan mulai disiapkan untuk kolom ataupun pilar dengan tulang-tulang besi yang sudah menjulang ke atas. Nampaknya bagian ini adalah bagian yang akan lebih cepat selesai ya, karena ke arah barat lagi, ke arah Jalan Pramuka, kita baru melihat land clearing, kemudian juga pembongkaran dari batu-batu kanstin serta penebangan pohon. Nanti bisa dilihat di video kami berikutnya, part 2 ya. Halte-halte Transjakarta di sepanjang area konstruksi di sini masih dapat dipergunakan. Ada satu halte Transjakarta yang mulai memperpanjang dari akses ya ataupun peron lah ke arah tempat berhentinya ataupun titik berhentinya bis-bis Transjakarta. Baik dari arah seberang, dari arah sisi utara Jalan Pemuda, kita bisa lihat di sini ada layang LRT Jakarta yang pilar-pilarnya sudah ada yang jadi. Kemudian persis di depan Arion di sini masih berupa rangka-rangka. Namun ada satu hal yang kita perhatikan, makin kemari ini makin rendah kalau kita lihat ya. Apakah jalurnya akan menurun di sini kemudian nanjak di Jalan Pemuda, nanti kita akan pantau bersama. Nah, ini proses lebih detailnya. Nampaknya satu lagi ini juga akan segera selesai dan akan dibuka penutup dari cor-coran pilarnya. Bentuknya akan seperti ini. Stasiun LRT Jakarta Rawamangun sendiri sebenarnya berada agak lebih ke barat dan terintegrasi dengan halte Transjakarta Sunan Giri. Kalau ini kan halte Transjakarta Velodrome ya.
Berarti di sini ya, di sini akan menjadi titik temu dari LRT Jakarta yang ke arah Halim dan juga yang ke arah Pegangsaan 2. Namun kalau kita lihat lagi, jumlah pilarnya hanya ada satu ya. Apakah satu pilar ini akan mengakomodasi 4 track ataupun 4 rel kereta, karena ini titik temu dari Pegangsaan 2 ataupun dari arah Halim, kita belum tahu. Atau mungkin yang ke arah Halim benar-benar dilakukan di fase berikutnya, membuat tiang baru, misal ya di bagian kiri. Di bagian dalam di sini kita lihat ada satu ekskavator vibro ya, nampaknya untuk melakukan menekan seat pile biasanya. Lalu ada silo di bagian tengah. Ada tabung-tabung di sini yang dipergunakan untuk persiapan dari pengecoran biasanya ya. Masih ada rotary drilling rig ya, ataupun bor raksasa. Ini adalah halte yang diperpanjang jalur penumpangnya. Ini halte Kayu Jati. Ini halte Sunan Giri sebenarnya yang sudah berganti nama jadi Kayu Jati. Disinilah stasiun LRT Rawamangun. Ada kabel-kabel yang kita lihat masih menjuntai di antara tiang ke tiang, ke tengah jalan, kemudian menyeberang lagi. Ya, mudah-mudahan ke depan sekalian ditata kawasan tersebut, kabel udaranya agar lebih rapi ya, dan tidak seliweran, karena itu tentunya akan membahayakan bagi para pengendara atau juga bagi kendaraan-kendaraan. Baik, ini adalah video yang ada dari Waskita, bisa dilihat juga di media sosialnya Waskita. Ini ada stasiun-stasiun LRT Jakarta fase 1B. Model stasiunnya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian di sini terdapat 5 stasiun saja dengan panjang 6,4 km dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai. Di Manggarai tidak terintegrasi, maksudnya tidak masuk ke dalam stasiun Manggarai KAI, tapi terintegrasi menggunakan jembatan udara, jembatan penyeberangan orang ya. Model stasiunnya kita akan lihat dari animasi Waskita. Untuk lebih jelas bisa lihat di media sosialnya Waskita ya. Ini adalah model dari keretanya. Nah, ini yang kita belum tahu, keretanya apakah masih lanjut Hyundai Rotem, kemudian menambah gerbong, atau juga dari Inka, atau dipakai keduanya, baik Hyundai Rotem tambah gerbong dan juga yang dari Inka. Akses ke bawah ada anak tangga, ada eskalator, ada lift. Itu adalah akses standar yang ada di setiap stasiun. 1, 2, 3, jadi ada penambahan 3 gerbong di bagian tengah, kemudian ada ujungnya di sisi belakang dan depan. Sebenarnya mungkin tidak ada depan belakang ya, karena bisa saja depan pindah ke belakang dan sebaliknya. Model stasiun seperti ini ya, agak kotak dan lebih simpel. Hanya saja kita perhatikan platform screening door-nya agak lebih rendah ya. Mungkin perlu dibuat lebih tinggi dikarenakan, atau mungkin hanya desainnya. Hal ini mengingat LRT Jakarta sendiri menggunakan daya ataupun listrik aliran bawah LAB, di mana di bagian tengah di sana terdapat ada semacam batang aluminium ya. Disitulah listrik yang akan mencatu rangkaian kereta agar dapat bergerak, dan listrik tersebut punya tegangan yang cukup tinggi dan berbahaya bagi manusia tentunya. Waktu tunggu di stasiun Velodrome ataupun stasiun LRT Jakarta saat ini adalah di 10 menit. Ini platform screening door-nya.
Stasiunnya juga rapi, standar dari keamanannya juga bagus ya. Lalu fasilitas-fasilitas pendukung juga cukup banyak. Ini adalah titik sambungan di antara kedua gerbong, ada model akkordion di bagian tengah. Dan ini adalah para penumpang yang biasanya yang kita lihat di akhir pekan ataupun hari Minggu adalah penumpang-penumpang yang berolahraga di Stadion Velodrome, dan mereka mungkin tinggal di sekitar Kelapa Gading atau juga Pegangsaan 2. Selain dipergunakan oleh masyarakat untuk menuju ke mall. Ada masinis di bagian ujung kereta ya. Satu masinis, biasanya masinisnya akan pindah-pindah dari depan ke belakang yang kami perhatikan seperti itu, dan satu train attendant. Nantikan part 2. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.